hilang. Kenapa tak ini? Oke? Nah, ini nggak, kalau model kayak gini nggak bisa Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lurah Kohot kena skakmat ya oleh Menteri ATR yakni Nusron Wahid. Wah, kabarnya Nusron Wahid ini, Menteri ATR ini akan mengusut tuntas dalang di balik SHGB ini. Walaupun begitu kan ya. Walaupun ya Pak Lurahnya di situ kabarnya ngeyel, ya tetap ngeyel soal bagaimana kepemilikan SHGB itu begitu kan ya. Dan terus sekarang lagi dicari faktanya dan sebenarnya seperti apa. Dan bahkan kabarnya ini ya Pak Lurah ini agak mulai panik begitu kan. Sedangkan dari masyarakat ya dan bahkan dari Menteri ATR ini akan mengusut tuntas siapa di balik ini semua. Apakah nanti ada nuansa-nuansa kecurigaan besar atau dugaan besar, atau bisa saja ya di balik ini semua ada nuansa kong kali kong dengan setempat. Wah, keren ya, saya apresiasi luar biasa kepada Menteri ATR ini. Walaupun ya Lurah Kohot ini ngeyel sebut lahan SHGB dulunya daratannya ya. Jadi kita lihat saja kabarnya dulu begitu kan. Dulu kabarnya daratan. Wajar kalau semisal aguan, ya maaf, orang-orang di situ begitu kan yang punya PT di situ mengatakan bahwa membeli kepada rakyat, tapi kan perlu dipertanyakan. Kok bisa-bisanya 30 km itu daratan? Kok bisa-bisanya? Jadi kalau soal masalah daratan sebenarnya tidak ada masalah, tapi ini laut menjadi SHGB-nya. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Ngelesnya sudah ketahuan, ya. Saya kira Jokowi akan panik walaupun seorang Jokowi cuci tangan begitu kan. Seolah-olah ya ingin menyelamatkan dirinya, seolah-olah ya harus legalnya dan sebagainya. Tapi masyarakat sudah mengetahui nuansa-nuansa kayak begitu. Bahkan Lurah pun ya agak panik begitu ketika Nusron Wahid ya Menteri ATR ini benar-benar melakukan nuansa-nuansa peringatan keras. Ya bisa saja ini kena kepada siapapun di situ. Sudah melihat aturan-aturan yang tidak dijalankan dengan benar, dengan seksama, lalu melihat di lapangan 312 hektar hamparan tanah di situ. Dan saya katakan itu tanah kita, itu air kita. Ini tanah air kita. Dan perasaan itu rasanya luar biasa, besar sekali. Ini PR yang harus kita tuntaskan. Kenapa? Karena kita berkepentingan sekali. Ini adalah ibu kota, dan di depan ibu kota ada sebuah wilayah baru yang ukurannya besar, yang tata kelola perizinannya banyak masalah. Karenanya saya malah merasa yakin bahwa ini harus tuntaskan untuk kepentingan. Makanya ya dengan adanya seperti ini begitu kan ya, Nusron Wahid ini Menteri ATR ini kenceng juga nih ya, kenceng juga masalah soal memberantas ini semua ya. Pemiliknya siapa? SHGB kayaknya ini sudah dibatalin sebenarnya begitu kan ya, sudah dibatalin. Terus kemudian masyarakat sekarang ini justru bahagia begitu kan ya, melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Menteri ATR ini. Bahkan tidak hanya itu ya, Menteri Nusron Wahid ini nyaris debat dengan Lurah ya masalah soal sertifikat ya di wilayah itu. Menurut Pak Lurah kabarnya ini adalah daratan. Dulunya begitu daratan. Tapi sejak 2014 silam begitu kan ya, itu sudah memang ada kabarnya sudah ada pagar itu. Dan ini yang mesti kita usut begitu. Dan bahkan SHGB-nya kenapa muncul ya di tahun 2023? Kok tidak muncul tahun 2014 bersamaan dengan pagar laut? Ketahuan kan ngelesnya di situ. Jadi ketahuan begitu, sama dengan Jokowi mau cuci tangan soal bagaimana SHGB kepemilikannya dan sertifikatnya. Apa komentar dari seorang Jokowi?
ya harus lihat dari legalnya. Ini bukan soal legal atau tidak, tapi soal bagaimana siapa yang memberikan SHGB yang jelas-jelas itu adalah salah. Ini ngeyelnya di situ begitu kan. Banyak orang-orang mengatakan wah Nusron Wahid benar-benar berani di situ begitu kan ya. Dan bahkan Pak Lurah pun tidak bisa berkata sedikit pun. Bahkan raut wajahnya mulai agak panik. Kena sekak begitu kan ya, kena sekak mat ya oleh Menteri ATR ini, Nusron Wahid ini begitu. Jadi saya kira ini banyak muncul spekulasi sekarang ini di Laut Tangerang ini, apakah ini akhirnya endingnya akan diusut atau bagaimana? Kira-kira Prabowo berani nggak melawan para oligarki yang punya kepentingan besar? Yang punya orang-orang sudah dipersiapkan, para aktivis sana sini bisa saja dipersiapkan. Karena kita lihat saja, jangan lalu kemudian menteri turun, presiden turun, DPR turun, lama-lama begitu kan ya hanya omon-omon doang. Bagaimana soal pansus terhadap Menteri Agama? Di situ sudah hilang sekarang. Lama-lama kayak seperti itu. Lama-lama semuanya hilang begitu. Sehingga orang-orang itu membicarakan soal negara kita begitu kan. Ya negara kita kalau tetap itu aja ya tidak bisa begitu. Mau ditindak berbagai apapun mereka tidak bisa. Kenapa? Karena terlalu kuat lawan-lawannya. Minoritas tapi punya kekayaan sumber daya alam yang kemudian dikuasai para oligarki yang punya kepentingan besar, memperkaya diri sehingga apa yang terjadi? Masyarakat bisa disogok, masyarakat bisa disuap, tokoh masyarakat bisa disuap. Padahal Nusron Wahid sudah menunjukkan peta itu begitu kan. Peta ini yang 30 km yang di pagar Tangerang ini benar-benar bermasalah. Jadi apa yang harus kita lihat hari ini begitu kan? Ini sudah jelas-jelas salah begitu, masih ada yang membela sana sini, masih jadi penjilat sana sini. Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Jadi Nusron Wahid sudah memberikan lampu merah begitu kan ya, bahwa ini tidak boleh dilakukan oleh siapa pun ya. Bahkan kabarnya SHGB ini, sertifikat SHGB ini sudah dibatalkan oleh Menteri ATR, yaitu Nusron Wahid. Saya Keren ini, saya apresiasi luar biasa loh kalau benar-benar ini terjadi begitu. Kenapa? Ya realitasnya kan orang akan memandang bahwa pemerintah ini bisa dianggap bekerja ya. Satu-satunya yang bisa bekerja ini ya Nusron Wahid ya. Bahlil sama Budi Ari nampaknya belum kelihatan di 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Jadi Pak Lurahnya ini sudah mulai agak panik begitu kan ya. Coba kita baca ya, pagar laut sudah dibongkar, HGB sudah dibatalkan, usut dan adili para pelakunya. Maka jalan satu-satunya untuk mengusut ini adalah seorang Mulyono. Mulyono itu harus benar-benar diadili. Karena bisa bertanggung jawab, bisa dianggap membiarkan hal ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa mengadili yang namanya Mulyono. Makanya di rezim itu nampaknya kalau ini 3 periode, wah, saya kira Mulyono bisa berkuasa. Bisa langit pun jadi SHGB. Bagaimana tidak ngeri negara kita ini? Ini sempurna, waktu tepat dan keputusan, keberanian dan kecerdasan Menteri Nusron bekerja ya dengan hanya layak dipuji. Ya ini komentar-komentar dari netizen ya. HGB-nya jumlahnya berapa, yang dibatalkan berapa? Banyak begitu kan. Banyak kabarnya yang sudah dibatalkan. Artinya apa? Artinya kalau benar-benar dibatalkan semua ya silahkan begitu. Saya apresiasi luar biasa dan setinggi-tingginya di situ. Orang yang kejar itu tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain ya. Bahkan langkah cepat ya yang tepat tidak perlu ada lagi yang mengungkit ya image ya Google puluhan tahun silam. Ya, jadi kalau ini bermasalah saya kira ya usut di siapapun begitu. Kabarnya tidak hanya di Tangerang, kabarnya ada di Sidoarjo begitu kan ya. Terus kemudian ada di Sumeneb dan sebagainya. Dan ini harus diperiksa siapapun orangnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini dibiarkan, kekayaan alam kita hanya dimiliki orang-orang tertentu. Sehingga pemasukan terhadap negara, terhadap APBN kita itu remah. Ya sedikit dalam segi pertumbuhan dalam segi
APBN-nya, pemasukannya begitu kan. Coba kita bacakan dengan pajak. Pajak berapa pemasukannya? Ribuan triliun dibandingkan dengan kekayaan alam Indonesia. Padahal seharusnya kekayaan alam Indonesia ini yang seharusnya menjadi prioritas utama. Baru bisa begitu ya. Baru kita makmur. Tapi kalau kekayaan alam kita dilakukan ya oleh orang-orang yang punya kepentingan besar hanya memperkaya diri, kira-kira tidak bisa. Mas, coba masyarakat sekarang ini ya, padahal mulai dari makan di restoran, mulai beli apapun ya, mulai berangkat beli berangkat kerja begitu kan ya. Terus kemudian beli di beberapa swalayan dan sebagainya. Itu semuanya kena pajak. Apa yang tidak kena pajak pada rakyat Indonesia? Beli motor kena pajak, beli mobil kena pajak begitu kan ya. Beli apapun kena pajak. Beli ini pun begitu, beli ini pun itu kena pajak. Semuanya serba pajak sehingga pemasukan pada negara itu banyak. Apa artinya? Percuma ada pemasukan kepada negara tapi hasilnya dari pajak itu sama halnya mencekik rakyat di situ. Jadi ini yang kemudian harus dikelola dengan baik. Jadi ya kalau mau dikena pajak ya silahkan, tapi jangan banyak-banyak amat lah begitu kan ya. Seharusnya yang kena pajak di situ yang lebih banyak begitu kan ya. Yang lebih banyak ya masalah soal-soal tambang ilegal itu seharusnya. Makanya para konglomerat di situ, para pengusaha-pengusaha begitu kan nampaknya santai-santai aja di situ. Jadi kekayaan alam kita sudah minim, nampaknya sudah dikuasai orang-orang tertentu begitu ya. Walaupun dia mayoritas tapi bisa ya bisa mengendalikan begitu, bisa mengendalikan 50% kekayaan alam kita. Jadi rakyat apa? Susah. Ya hanya jadi ini, hanya jadi itu dan sebagainya. Sehingga apa? Peran penting terhadap negara. Nah, itu harus hadir yang namanya kesejahteraan di situ. Makanya itu semuanya harus hadir. Nah, coba kita baca lagi, ini banyak ramai-ramai begitu kan ya. Tolong Pak cabut juga 20 hektar wilayah laut ber-SHM di Sumeneb, Jawa Timur. Dan jangan lupa adili pelakunya. Betul begitu. Ini kalau sudah ada SHGB-nya ini ngeri-ngeri sedap, bos. Usut tuntas siapa pelakunya itu. Makanya saya pribadi begitu kan ya menganalisa bahwa kalau sudah ketahuan seperti itu jangan sampai ya dimiliki oleh orang-orang yang kemudian ingin memperkaya dirinya, memperkaya orang lain dan sebagainya. Dan itu kalau benar seperti PSNP 2 begitu, itu kan angka yang begitu fantastis begitu kan. Makanya Anies Baswedan menolak ya terkait dengan reklamasi itu. Ini tak hanya SHGB, Nusron Wahid cabut 17 SHM di pagar laut Tangerang. Wah, ngeri bos ya. Menteri Agraria dan Tata Ruang ya Kepala Badan Pertahanan Indonesia Nusron Wahid juga mencabut 17 sertifikat hak milik SHM ya, dan bahkan ada 262 kalau nggak salah begitu SHGB yang kemudian dicabut. Ada 20 bidang terdaftar dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan itu ada 9 bidang punya SHGB atas nama perseorangan, 17 bidang memiliki SHM. Bayangkan ya, bisa-bisa lama-lama begitu akan, kalau ini dikuasai semua, lama-lama Jakarta itu akan tenggelam. Kenapa? Ya karena sudah kalau PSNP jadi begitu kan, 30 km ini jadi, sudah berapa begitu? Ya SNP saja sudah kabarnya sudah 6.000 km. Bayangkan 6.000 km itu bisa saja menguasai berapa pulau begitu kan. Ini yang kemudian kalau dijual ke negara-negara ke orang-orang luar di situ laku kan di tepi pantai begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Makanya persoalan-persoalan ini harus benar-benar diatasi. Siapa yang harus kita adili? Yaitu namanya Jokowi. Ya Jokowi harus minta pertanggungjawabkan lah ya, diminta harus pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita lihat saja presiden 2 periode masa tidak bisa mengusut masalah soal-soal kayak beginian. Walaupun Jokowi sudah mau cuci tangan nampaknya begitu kan, itu kan harus diadili juga. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya kalau dibiarkan. Makanya ya pemilu pilkada itu mahal ongkosnya. Jangan-jangan ada nuansa-nuansa kong kali kong ya, dengan berpihak-pihak tertentu dan sebagainya. Ini mahalnya luar biasa. Ngeri bos, ini ngeri. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel How dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.